Kematian Tan Malaka telah memunculkan misteri yang sangat lama. Selama puluhan tahun, Tan Malaka hampir tidak diketahui rimbanya. Tokoh yang tak dikenal lelah berjuang untuk kemerdekaan bangsanya ini selama puluhan tahun telah terbenam di dalam misteri yang hampir tidak mungkin untuk diungkap. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap dari penuturan Harry Post, seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letja Sukojo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 telah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pada 21 Februari 2017, jenazah Tan Malaka secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Hal ini diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Karena gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh, mereka memutuskan untuk memulangkan secara simbolis, yakni dengan membawa tanah dari perkuburan Tan Malaka. Sebelum terungkap jelas melalui penelitian Pose tersebut dengan diliputi oleh kabut misteri, ada banyak versi dan spekulasi mengenai kematian dan makam Tan Malaka. Minimal ada 5 versi kematian Tan Malaka ketika situasi kematiannya masih menjadi misteri tersebut. Bahkan menurut Hasan Nasbi, penulis buku filosofi negara menurut Tan Malaka, seperti dikutip okezone.com, dikatakan ada tukang bengkel di Surabaya yang mengaku-ngaku sebagai penembak Tan Malaka. Bukan hanya itu, ada sebuah isu yang beredar bahwa Tan Malaka telah ditembak dan dibuang ke Kali Berantas. Bahkan ada juga yang menggambarkan kalau kematian Tan Malaka memang disebabkan oleh kesehatannya yang menurun drastis. Artinya, Tan Malaka meninggal karena faktor penyakit yang dideritanya dan bukan karena ditembak atau dieksekusi. Kalau memang demikian, kenapa Tan Malaka seolah cenderung disembunyikan dan tidak diekspos? Dugaan yang mengemuka di balik misteri kematian Tan Malaka itu adalah bahwa tokoh kiri Indonesia asal Suliki itu meninggal karena ditembak oleh tentara Indonesia. Karenanya jenazah dan makamnya sengaja tidak diekspos keluar. Sebab kalau sampai diketahui bahwa Tan Malaka meninggal karena ditembak, maka pendukungnya akan ngamuk, sebab Tan Malaka juga mempunyai pendukung yang banyak, terutama mereka yang tergabung dalam partai politik Murba. Karena itu, sangat mustahil jika Tan Malaka meninggal dunia karena disebabkan oleh sebuah penyakit atau karena faktor kesehatannya yang menurun. Maka, teka-teki dan misteri kematian Tan Malaka itu mulai sedikit terungkap ketika sejarawan Belanda Harry Poze melakukan penelitian tentang Tan Malaka dan kemudian menguak selubung misteri itu dengan mengatakan bahwa Tan Malaka meninggal dunia karena ditembak mati oleh tentara Indonesia. Tepatnya pada 21 Februari 1949 atas perintah Letda Sukojo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Mayatnya, kata Poze, kemudian dikuburkan di Selau Panggung, Kecamatan Semen, Kediri, Jawa Timur. Kesimpulan Poze ini berdasarkan keterangan versi Sukarna, seorang pengawal yang berhasil melarikan diri dari tahanan. Sukarna juga sempat menceritakan kembali ihwal misteri kematian Tan Malaka itu kepada Jamaluddin Tamim, salah satu pengikut Tan sewaktu di Bangkok. Dalam kisahnya, eksekusi terhadap Tan Malaka itu terjadi pada 1949 ketika markas pertahanan Tan Malaka di Pace, Jawa Timur berhasil disergap oleh tentara Republik Indonesia. Namun, pasukan ini urung menangkap Tan karena ditarik mundur untuk menghalau Belanda yang melakukan penyerangan dari utara. Tan dan 60 orang pengikutnya dibebaskan. Saat ini, Tan Malaka telah diburu oleh tentara Indonesia karena dirinya konon sempat memproklamirkan diri sebagai Presiden RI. Hal ini dilakukan setelah mendengar Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap Belanda di Yogyakarta ketika Belanda melakukan agresinya. Tindakan Tan Malaka ini dipandang sangat berbahaya bagi kepemimpinan Soekarno-Hatta, sehingga tentara RI pun menganggap putusan Tan Malaka itu sebagai tindakan subversif karena dirinya kemudian diburu oleh tentara Indonesia. Dalam sergapan tersebut, Tan bersama pengikutnya kemudian melarikan diri ke wilayah selatan Jawa Timur. Namun, di tengah perjalanan melarikan diri itu, Tan Malaka dan pasukannya ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata.
Tahu mendapatkan serangan, Tan Malaka kemudian membagi rombongan pasukannya itu menjadi 4 kelompok. Dirinya dan 4 orang pengawalnya melarikan diri ke kawasan Tulungagung. Dirinya berharap bahwa di Tulungagung ini masih ada batalion tentara yang masih bersimpati pada mereka. Setelah 2 hari 2 malam melakukan perjalanan, Tan Malaka dan keempat pengawalnya itu tiba-tiba disergap oleh tentara Indonesia di sebuah kampung kecil bernama Selopanggung. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Tan Malaka kemudian langsung ditembak mati di sana itu pula. Dalam sergapan tersebut, Tan bersama pengikutnya kemudian melarikan diri ke wilayah selatan Jawa Timur. Namun di tengah perjalanan melarikan diri itu, Tan Malaka dan pasukannya ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Tahu mendapatkan serangan, Tan Malaka kemudian membagi rombongan pasukannya itu menjadi 4 kelompok. Dirinya dan 4 orang pengawalnya melarikan diri ke kawasan Tulungagung. Dirinya berharap bahwa di Tulungagung ini masih ada batalion tentara yang masih bersimpati pada mereka. Setelah 2 hari 2 malam melakukan perjalanan, Tan Malaka dan keempat pengawalnya itu tiba-tiba disergap oleh tentara Indonesia di sebuah kampung kecil bernama Selopanggung. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Tan Malaka kemudian langsung ditembak mati di desa itu pula. Inilah salah satu versi sejarah mengenai kematian Tan Malaka. Versi ini pula yang dijelaskan oleh Puze. Tan Malaka selain dikenal sebagai ahli politik dan ekonomi, sesungguhnya dirinya juga telah dikenal sebagai ahli siasat barang. Saat dirinya diburu-buru oleh tentara Indonesia, itu sungguhnya dirinya juga tengah menjalankan siasat barangnya. Bagaimanapun, ketika sedang konflik dengan tentara Indonesia itu, Tan Malaka berhasil mempengaruhi beberapa batalion di Jawa Timur untuk bergabung dengan dirinya. Dengan banyak batalion yang turut bergabung dengan dirinya itulah Tan Malaka sungguhnya telah melakukan gerilya. Saat ini, karena Belanda telah datang mengagresi, maka yang dihadapi oleh Tan Malaka dan pasukannya itu ada 2, tentara Belanda sekaligus tentara Indonesia pendukung Soekarno-Hatta. Maka, saat menghadapi 2 kelompok tentara inilah, Tan Malaka di Jawa Timur ini juga mempraktikkan siasat perang yang telah lama ia konsepkan, siasat perang gerilya. Dalam siasat perang gerilya itu, Tan Malaka menjelaskan bahwa untuk melakukan perang gerilya, maka yang harus dilakukan adalah 1. Melakukan serangan secara pura-pura. 2. Jangan sampai melakukan pertempuran di area terbuka. 3. Melakukan langkah mundur jika digempur oleh pasukan yang lebih kuat. 4. Menghancurkan dan menyerang kelompok pasukan musuh yang kekuatannya kecil. 5. Memancing musuh ke dalam sebuah perangkap. 6. Menyerang musuh secara serentak dan tiba-tiba. 7. Mengarahkan seluruh tenaga ke arah musuh. Dan 8. Seranglah musuh secepat kilat dan topan menyambar. Di saat Tan Malaka bersama anak buahnya berpindah-pindah tempat di Jawa Timur sehingga dirinya disergap oleh tentara Indonesia itu, tiada lain sesungguhnya sedang bergerilya. Di masa itulah dirinya, Tan Malaka masih berjuang untuk menyatukan kekuatan militer yang ada di daerah Jawa Timur. Dalam usaha membangun kekuatan militer itu, dirinya bergerak sembunyi-sembunyi sembari mengawasi tentara lain yang menjadi lawan tempurnya. Ia bersama pasukannya juga membawa pos-pos pertahanan. Namun sayang, ketika usahanya itu belum mencapai titik keberhasilan, dirinya telah terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh tentara Indonesia yang sudah berhari-hari memburunya. Saat itulah riwayat Tan Malaka kemudian berakhir di tangan tentara bangsa yang ia bela mati-matian. Sejarah kematian Tan Malaka yang penuh misteri ini memang sangat ironis, sebab yang menghabisi dirinya justru tentara sebangsanya sendiri, bukan tentara Belanda atau Jepang. Setelah dieksekusi, di manakah jenazah Tan Malaka ini dikebumikan? Ini juga menjadi tidak jelas sebelum akhirnya Puze memberikan sebuah keterangan dalam sebuah penelitiannya. Mengenai makam Tan Malaka ada beberapa versi. Sebuah versi menyebutkan bahwa jasad dan makam Tan Malaka sebenarnya tidak ada di Indonesia, melainkan ada di luar negeri. Karena jenazah tokoh kiri Indonesia itu konon telah dibawa ke luar negeri oleh kaum penjajah. Namun versi ini segera terbantahkan ketika pada 12 September 2009 atas petunjuk dalam penelitian Puze, sebuah makam di daerah Kediri yang diduga sebagai tempat peristirahatan terakhir Tan Malaka itu dibongkar oleh tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Berdasarkan pemaparan Puze dalam observasinya itu, dari hasil penggalian makam dan hasil uji kerangka jenazah, 99% jenazah yang ditemukan tersebut cocok dengan Tan Malaka. Dari sinilah teka-teki dan misteri ihwal makam dan jenazah Tan Malaka kemudian terkuak. Namun, siapakah sesungguhnya yang mengeksekusi Tan Malaka?
Siapa pula aktor yang memberikan komando untuk menghabiskan Tan Malaka itu? Ini juga masih misteri meski untuk sementara berdasarkan data-data sejarah yang dituturkan sebagian orang memberi penjelasan bahwa adalah tentara Indonesia sendiri yang bernama Suradi Tekebek yang menembak dan mengeksekusi Tan Malaka atas perintah Letda Sukeco dari divisi Sikatan. Tapi kesimpulan itu masih diliputi oleh berbagai dugaan. Apakah hanya satu orang tentara yang mengeksekusi Tan Malaka? Tidak adakah tentara lain selain Suradi yang turut serta menembak Tan Malaka sampai meninggal dunia itu? Memang sungguh sulit untuk memastikan sang eksekutor ini mengingat peristiwa sudah sangat lama, terhitung sejak kejadian eksekusi itu pada 1949 hingga 2019, ini sudah 70 tahun. Selama masa yang panjang ini tentu sudah banyak saksi mata yang telah meninggal dunia. Yang lebih ironis lagi, pihak yang membongkar misteri soal kematian Tan Malaka itu bukan bangsa Indonesia sendiri, melainkan justru bangsa asing, Hari Puze. Sebab melalui penelitian Puze selama bertahun-tahun itulah misteri Tan Malaka baru bisa diungkap. Sebelum adanya penelitian Puze itu, nama Tan Malaka seolah hanya sayup terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan oleh Orde Baru hampir saja dimusnahkan tanpa jejak. Dengan penelitian Puze itu, nama Tan Malaka kemudian bisa diangkat kembali, bahkan bisa direhabilitasi dengan diangkatnya untuk Indonesia itu sebagai pahlawan nasional. Meskipun sampai detik ini masih ada saja sekelompok orang Indonesia yang fobia dengan komunisme sehingga masih mempunyai pandangan miring terhadap Tan Malaka. Terbukti seringkali diskusi mengenai Tan Malaka yang dibubarkan baik oleh aparat militer maupun kelompok masyarakat dengan alasan anti terhadap kebangkitan PKI. Padahal Tan Malaka sendiri dalam sejarahnya justru banyak berseberangan dengan PKI, termasuk dengan tokoh-tokoh PKI waktu itu seperti Musso maupun Nyoto, sehingga akibat perseteruannya dengan PKI itu, Tan Malaka kemudian mendirikan Partai Murba. Jadi, kalau sekarang ini ada kelompok masyarakat atau militer yang masih mengkaitkan Tan Malaka dengan PKI, itu jelas orang yang tunda sejarah. Mereka tidak membaca sejarah dengan benar sehingga bertindak hanya berdasarkan prasangka. Inilah cermin manusia bodoh dan primitif. Terkait penemuan penting mengenai situs kematian Tan Malaka itu, pihak keluarga Tan Malaka menyatakan tidak akan menuntut tentang kenapa dan siapapun yang menyebabkan Tan Malaka tewas secara tidak terhormat itu. Sebab pihak keluarga sudah yakin dengan hasil yang ditemukan melalui penelitian Puze di atas. Namun, keluarga tetap berharap pemerintah bersedia mendirikan sebuah pusat kajian atau museum tentang Tan Malaka. Sangat diharapkan pemerintah punya itikat baik bersedia membangun semacam host Tan Malaka yang menjadi pusat kajian dan penelitian mengenai sejarah Tan Malaka di Pandam, Kadang, Suliki, 50 Koto, Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendirian pusat kajian tentang Tan Malaka itu dipandang vital karena selain untuk mengenang dan mengabadikan Tan Malaka, yang lebih penting adalah untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran dan sejarah perjuangannya, utamanya yang berhubungan dengan perjuangan Tan Malaka dalam menegakkan paham Murba. Selain itu, pihak keluarga juga berharap Tan Malaka dimakamkan secara resmi dan diberlakukan layaknya seorang tokoh yang berjasa besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk kemerdekaan RI itu, besarnya jasa dan peran Tan Malaka jelas tidak bisa diragukan lagi. Bahkan, Tan Malaka merupakan tokoh pendiri Republik ini. Ia mendirikan Republik yang ia cinta ini bukan hanya melalui ide-ide besarnya, melainkan melalui gerakan-gerakan perjuangan yang membuat dirinya harus berkorban nyawa. Maka, Muhammad Yamin sendiri dalam sebuah tulisannya yang menyatakan, Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia. Tan, tak banyak Jefferson dan Washington yang merancang Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai. Atau Rizal Bonifacio yang meramalkan Filipina sebelum revolusi Filipina pecah. Ini diambil dari bab 5 Misteri Kematian Tan Malaka dari buku Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-catatan Revolusioner dari Balik Penjara karya Badrudin.